Tapi alhamdulillah buat kita yang sudah mengamalkan thariqah sudah lengkap. Alhamdulillah. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita merasakan dulu waktu ditalkin zikir saya nikmat, bahkan seringkali nangis, ya. Tapi kenapa belakangan ini zikir nggak nikmat, nangis pun tidak? Kenapa dulu nangis, sekarang tidak? Ada nggak yang bertanya-tanya seperti itu? Kenapa ya? Dulu saya habis ditalkin saya nangis, nikmat sekali zikir. Tapi kenapa sekarang tidak? Sekarang saya tanya, dulu Bapak sering nangis pas udah besar atau masih kecil? Pas udah besar? Apakah tarekat kita ini untuk nangis-nangisan? Kalau kita memang sadari bahwa ternyata nangisnya kita itu kebanyakan di masa kecil, bukan berarti nangis itu salah, tapi menunjukkan kita ini masih anak-anak. Karena tangisan itu banyak macamnya. Kalau umumnya kita menangis itu di awal kita setelah ditalkin, itu menunjukkan kita baru dilahirkan. Dengan talkin zikir, latifah-latifah yang disentuh, itu adalah seakan-akan baru hidup kembali, baru dilahirkan. Makanya yang namanya orang baru dilahirkan, keluar dari ibu, nangis. Tapi kalau sudah lama bertarekat, kenapa nggak nangis-nangis? Jawabannya karena bisa jadi kita sudah dewasa. Alhamdulillah. Kalau sudah dewasa harusnya berjuang, harusnya bergerak, menjadi manfaat. Jangan berharap nangisnya doang. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau ada orang sekian lama mengamalkan tarekat, tapi zikirnya sekarang merasakan tidak nikmat? Dulu baru ditalkin zikir 500 biasa, 1000 biasa, tapi sekarang lebih milih paket hemat 3. Ya, pernah nggak kita merasakan zikir tanpa arah? Imam sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ngelamun kemana tahu? Pernah? Pernah nggak zikir banyak kita merasa bosan? Ustadz kapan selesainya Ustadz? Ustadz selesai, lapar Ustadz. Pernah nggak kita merasakan zikir bertahun-tahun tapi bertanya-tanya mana hasil daripada zikir? Ada yang seperti itu. Kemudian bingung bagaimana harus bersikap. Badan payah, hati susah. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau masih tertawa dan tersenyum menunjukkan kita orang jadul. Karena anak sekarang udah nggak main ginian. Bapak Ibu, perjalanan seseorang dalam tarekat seperti halnya permainan ular tangga. Kalau bertemu tangga, naik. Kalau ketemu buntut ular, pernah nggak kita merasakan lagi naik nih spiritual kita? Pernah nggak kita pas ketemu buntut turun? Angka mana yang paling bagus tangganya kira-kira? Yang paling panjang?
Angka berapa? 37, istimewa ya. 38 bagaimana? Oh, biasa-biasa aja. 37 paling tinggi tuh. Dari 37 sampai 81. Udah dikit lagi alam lahut gitu. Saudara sekalian, inilah tarekat. Kadang kita naik, kadang kita turun. Kadang kita naik, kadang kita turun. Zikir kadang nikmat, kadang-kadang hamba semuanya. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Lantas apa hikmahnya? Kenapa istighfar kita adalah istighfar al-ghafur ar-rahim? Astaghfirullah al-ghafur ar-rahim. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Kiai Haji Anding Mujahidin, seorang mubaligh dari Kerawang, menerjemahkan kitab Miftahus Sudur sebelumnya. Dalam kitab beliau tertulis Miftahus Sudur fi bayani dzikrillahir rahimil ghafur. Jadi selama ini kalau ada orang menyebut nama Miftahus Sudur, itu nama pendeknya. Nama pendek saya Arif. Nama panjang saya Abu Arif bin Muhammad Ahsan. Kitab ini nama pendeknya Miftahus Sudur. Nama panjangnya Miftahus Sudur fi bayani dzikrillahir rahimil ghafur. Miftahus Sudur fi bayani, dalam menjelaskan zikrullah ar-rahim al-ghafur. Menjelaskan zikir ar-rahim al-ghafur. Saudara sekalian, coba kita bandingkan ya. Bandingkan antara istighfarnya dengan nama yang dituliskan oleh Kiai Anding Mujahidin. Astaghfirullah al-ghafur. Ada kata ghafur? Di bawah ada kata ghafur? Di atas ada rahim, di bawah ada rahim. Jadi match, hanya sajaknya yang berubah saja. Oleh karena itu saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, daripada badan payah hati susah, zikir banyak tidak nikmat, zikir panjang bosan, pikiran tidak menentu, bagaimana caranya memaknai la ilaha illallah? Sifat al-ghafur adalah sifat Allah, sifat ar-rahim juga sifat Allah. Maka kaitan antara al-ghafur ar-rahim sangat amat dekat. Bahasa anak mudanya Bu, soulmate. Ya. Antara al-ghafur dan ar-rahim, dua sifat Allah yang bergandengan terus. Yuk kita buktikan. Kalau kita lagi sholat, duduk di antara dua sujud yang kita baca apa? Rabbi firli. Ada nggak kata ghafaro di atas? Ada. Asal katanya adalah ghafaro. Warhamni. Ada nggak kata-kata rahimah? Ada. Yuk kita lihat. Rabbi firli. Ada kata-kata ghafaro? Wali walidayya warhamhuma. Ada kata-kata rahimah? Kita lihat lagi. Allahumma ighfir lahu. Ada kata-kata ghafara? Warhamhu. Ada kata rahimah? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ada? Apalagi orang yang lagi sa'i, saat lari-lari kecil, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul a'zam. Sebenarnya ada jaga doa yang lebih panjang, tapi doa ini menjadi amalan orang-orang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi pas sa'i kebetulan Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul a'zam. Dari sekian doa yang ada, kita perhatikan betapa kalimat ghafara
rahima sangat amat dekat. Sehingga sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim sangat amat dekat. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bahkan kalau khatib Jumat seringkali khutbah pertama dihentikan, diakhiri dengan ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Yuk, kalau begitu bagaimana? Bahkan orang yang meninggal saking dekatnya disebut dengan dua sebutan. Satu al-mamfurlah, yang satu lagi orang menyebutnya almarhum. Betul enggak? Terlepas dari kontroversi orang ini boleh disebut al-mamfurlah atau almarhum, yang jelas orang yang meninggal enggak disebut al-mukarram. Ya kan? Penyebutan secara resminya tidak disebutkan al-mukarram. Ya. Tetapi al-maghfurlah dan almarhum. Kalimat dua ini banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang meninggal. Maka dari itu, mau difoto Pak? Ayo silakan Pak. Sudah? Ya. Kenapa saya nggak difoto-foto Pak dari tadi? Udah. Memang kebanyakan makhluk itu mencintai makhluk. Baik. Saudara sekalian, karena satu, miftahus sudur fi bayani dzikrillahir rahimil ghafur. Ada unsur al-ghafur ar-rahim. Kemudian al-ghafur ar-rahim juga ada dalam istighfarnya. Astaghfirullahal ghafur ar-rahim. Maka saya mencoba untuk menawarkan sebuah masakan ala Bogor. Masakan ala Bogor ya. Kalau nggak cocok jangan dimakan. Kalau nggak cocok jangan dimakan. Tapi itu tetap makanan. Saya mencoba untuk bagaimana mensiasati hawa nafsu yang ada di dalam kalbu dan jiwa ini. Lagi zikir, kemana pikiran? Pikiran ini, pikiran itu, dan lain-lain. Maka saya berusaha untuk mensiasati, memaknai kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah dengan la ghafura illallah. La ilaha illallah kita maknai dengan la ghafura illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita maknai dalam hati la ghafura illallah. La ghafura illallah. Kenapa? Karena istighfarnya sudah menyebutkan al-ghafur ar-rahim. Jadi supaya pas istighfarnya begitu, kita maknai juga al-ghafur ar-rahim. Jadi kita coba 1000 pertama. Latihannya tuh 1000 kali. Ya. Yang namanya Muhammad Sholah kira-kira kalau latihan bola setengah jam atau 15 menit. Berjam-jam, puluhan jam atau ratusan jam, ratusan jam, ratusan atau ribuan, Maka untuk bagaimana kita lebih nikmat untuk zikir, anggap saja zikir yang ini adalah zikir latihan. Namanya latihan, betul. Kadang jatuh, kadang terpeleset. Belum zikir yang sesungguhnya. Maka kita maknai la ilaha illallah menjadi la ghafura illallah. Contoh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita maknai la ghafura illallah. La ghafura illallah. Tapi jangan disebut. Kenapa? Karena la ilaha illallah la ghafura
illallah. Jangan jadi bid'ah ya. Wah, Pak Ustadz Abu Arif ngajarinnya ganti, bukan la ilaha illallah, tapi la ghafuru ilallah. Pala lu. Kadang-kadang kan media seringkali memelintir sih. Ya. Supaya apa? Daripada saya mikirin yang lain. Betul enggak? Gini-gini pernah belajar sama pangersa dengan jejen, Mbak. Ya, alhamdulillah.